Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ayu Harisma, NIM 182141065 dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah IAIN Surakarta dari kelas 4B. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah Hukum ZIS yang diampu oleh Bapak Iqmawan Iqbal. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan mengenai infak dan sedekah. Yang pertama, mengenai potensi infak dan sedekah untuk kesejahteraan umat di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dana zakat, wakaf, infak, dan sedekah memiliki potensi yang sangat besar sekali untuk kesejahteraan umat di Indonesia ini. Kesejahteraan ini bisa dari berbagai bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, yaitu adanya penyaluran dana infak sedekah ini dapat membantu meringankan biaya pendidikan bagi para pelajar. Contohnya seperti yang terdapat di kampus saya, yaitu di IAIN Surakarta Fakultas Syariah, yang mana di dalamnya terdapat lembaga amil zakat, infak, dan sedekah atau LAZIS yang dananya disalurkan untuk para mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu, yaitu berupa program beasiswa LAZIS Fasya, sehingga dapat meringankan biaya pendidikan para mahasiswa di IAIN Surakarta. Nah, yang kedua, bidang sosial. Dengan adanya penyaluran dana infak sedekah ini diharapkan dapat memutus atau menghapus jarak atau jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga antara orang kaya dan orang miskin bisa hidup berdampingan dan hidup dengan layak. Baik nantinya dana itu diberikan secara langsung kepada orang yang membutuhkan ataupun melalui lembaga-lembaga tertentu. Yang ketiga, yaitu di bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali masalah ekonomi di sekitar kita yang menyebabkan seseorang nekat atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti mencuri, merampok, bahkan membunuh, terutama di masa seperti ini, di masa pandemi yang mana banyak orang kehilangan pekerjaannya. Sehingga dengan adanya penyaluran dana zakat ini, dana infak dan sedekah ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, entah itu nanti berupa uang ataupun barang lain berupa sembako. Yang kedua, yaitu mekanisme pengelolaan dana infak dan sedekah. Sama seperti zakat dan wakaf, dana infak sedekah juga perlu dikelola secara produktif, sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, berkelanjutan, dan penyebaran dana pun lebih luas pastinya. Keproduktifan dana ini bisa dilakukan melalui investasi dana infak sedekah, bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah, atau sebagai modal usaha. Nah, dari keuntungan yang didapat ini nanti baru disalurkan untuk orang-orang yang tidak mampu atau untuk biaya operasional dari usaha yang diproduktifkan ini, atau juga bisa untuk modal usaha bagi masyarakat sekitar dengan menggunakan akad mudharabah, murabahah, ataupun qardul hasan. Nah, hal seperti ini sudah banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat, infak, sedekah di Indonesia, sehingga selain memproduktifkan harta dari infak sedekah tersebut, juga memberdayakan masyarakat agar produktif. Nah, tapi dengan catatan masih dalam pengawasan dan bimbingan dari lembaga tersebut agar tidak ada penyalahgunaan dan penyelewengan dana dan digunakan sesuai dengan benar, sehingga dapat mewujudkan harapan untuk mensejahterakan umat. Dan yang ketiga, mengenai potensi infak dan sedekah melalui pembuatan undang-undang atau hukum.
Sejauh ini, infak dan sedekah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23, Pasal 11 Ayat 3 dan 4, yang mana di dalamnya hanya menjelaskan mengenai definisi dari infak dan sedekah. Tidak ada rincian bagaimana infak dan sedekah itu dikelola, sehingga pengelolaannya pun disamakan dengan zakat dan wakaf. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga selalu kesehatan, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.